Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ada begitu banyak klan surgawi dengan nama yang sama. Dengan demikian, aku tidak tahu persis seperti apa klan surgawi Zuokyu ini. Namun, kekuatan orang tua itu tidak bisa diremehkan. Aku curiga klan surgawi Zuokyu ini juga sangat luar biasa. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan masalah ini secara panjang lebar, kata Chu Feng. Chu Feng tidak pernah takut untuk membuat dirinya dalam kesulitan. Dan dia juga tidak akan pernah takut pada lawannya hanya karena mereka kuat. Namun, Chu Feng adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa dia harus bersabar ketika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Karena itulah, dia mengatakan hal-hal itu untuk menghibur Fumo Shaoyu. Dia tidak ingin dirinya memprovokasi masalah yang tidak perlu. Terlepas dari siapapun dia telah mencuri milik kita, aku akan membuatnya membayarnya untuk itu, kata Fumo Shaoyu. Mari kita bahas masalah ini di masa depan. Dan sekarang kita harus mencari adik perempuanmu dulu, kata Chu Feng. Meskipun Fumo Shaoyu sangat marah, pria tua itu sudah pergi. Selain itu, bahkan jika mereka mengejarnya, apa yang bisa mereka lakukan? Baik Chu Feng maupun Fumo Shaoyu bukanlah tandingan pria tua itu. Jika mereka cocok, mereka tidak akan melihat tanpa daya ketika orang tua itu pergi. Karena itulah, meskipun mereka merasa tidak berdaya, tapi mereka tidak punya pilihan selain menemukan Fumo Xin-er terlebih dahulu. Setelah jimat pelacakan diaktifkan, mereka segera menemukan koordinatnya. Namun ketika mereka melacaknya, mereka menemukan satu hal. Mereka melihat sebuah kota. Sejumlah besar kota itu telah dihancurkan, dan pertempuran sengit rupanya terjadi di sana. Namun bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah, bahwa aura Fumo Xin-er hadir di kota itu, tapi dia sendiri tidak terlihat. Selain itu, jika dilihat dari tempat kerusakannya, Fumo Shaoyu dapat memastikan bahwa adik perempuannya telah bertarung di sana. Ini berarti bahwa kehancuran itu disebabkan oleh pertempuran yang melibatkan Fumo Xin-er. Ini sudah jelas, pertempuran telah menarik banyak orang, karena orang-orang di dalam dan di luar kota semuanya bersemangat membahas pertempuran. Wanita muda itu benar-benar luar biasa. Jika dia benar-benar orang dari generasi muda, dia akan menjadi jenius yang langka. Seorang jenius seperti itu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Zuokyu Heavenly Clan itu mungkin telah mencari masalah untuk diri mereka sendiri. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu apa klan surgawi Zuokyu? Bahkan jika wanita muda itu memiliki asal yang luar biasa, tapi klan surgawi Zuokyu mungkin tidak perlu takut padanya, ucap kerumunan. Bahkan tanpa Chu Feng dan Fumo Shaoyu mencari tahu apa yang telah terjadi, orang-orang di luar kota mengungkapkan informasi tentang apa yang terjadi pada mereka sendiri. Sudah jelas bahwa wanita muda yang mereka bicarakan adalah Fumo Xin-er. Hilangnya Fumo Xin-er ini sangat mungkin terkait dengan klan surgawi Zuokyu. Ternyata klan surgawi Zuokyu lagi. Mereka benar-benar mencari mati. Mendengar diskusi orang-orang itu, Fumo Shaoyu menggertakkan giginya dengan marah. Saudara Shaoyu, kamu jangan cemas dulu. Mari kita cari tahu apa yang terjadi. Saat Chu Feng berbicara, dia turun dari langit dan mulai mencari informasi dari kerumunan yang hadir. Setelah melakukannya, ia mengetahui bahwa klan surgawi Zuokyu benar-benar memiliki asal yang sangat besar. Klan surgawi Zuokyu sangat kuat, dan mereka adalah penguasa Zuokyu Starfield Galaksi Cahaya Suci. Adapun Zuokyu Starfield, mereka tidak hanya Starfield menengah, tetapi juga peringkat di antara yang terbaik dari Starfield menengah. Karena itulah, klan surgawi Zuokyu dipenuhi dengan para ahli. Kabarnya, klan surgawi Zuokyu diawasi oleh banyak ahli tingkat tertinggi Utmost Exalted. Apa itu eksistensi puncak Utmost Exalted? Mereka adalah ahli yang hanya selangkah lagi untuk menjadi Martial Exalted. Selain itu, mereka tidak ada di Zuokyu Starfield. Tempat ini adalah alam atas petir surgawi. Dengan demikian, klan surgawi Zuokyu sama halnya seperti Chu Feng, mereka adalah orang luar. Namun ada alasan mengapa klan surgawi Zuokyu datang ke alam atas petir surgawi yang melahap surga. Tujuan ini berkaitan dengan keadaan internal klan surgawi Zuokyu. Sebagai salah satu yang terbaik di antara Starfield Tengah, klan surgawi Zuokyu dipenuhi dengan para jenius.
Setiap orang acak yang tidak terlalu kuat dari generasi muda mereka, itu akan lebih kuat daripada mayoritas jenius ancestral martial Starfield. Ini adalah perbedaan antara klan yang kuat dan klan yang lemah. Itu seperti bagaimana orang terkaya di desa bahkan mungkin tidak sekaya orang biasa di kota metropolitan. Ini adalah tanda disparitas. Bahkan untuk para jenius, mereka berbeda dalam hal kekuatan. Di Zuokyu Heavenly Clan, ada dua jenius tingkat iblis yang paling terkenal. Satu bernama Zuokyu Daoyi, dan yang lainnya bernama Zuokyu Tiancheng. Keduanya adalah orang-orang dari generasi muda. Zuokyu Daoyi itu sedikit lebih tua. Kabarnya dia berusia 90-an, dan akan segera melepaskan diri dari generasi muda. Sedangkan Zuokyu Tiancheng, dia jauh lebih muda dari Zuokyu Daoyi. Sementara ranah Zuokyu Daoyi lebih kuat, tapi Zuokyu Tiancheng unggul dalam hak bakat. Telah dilaporkan bahwa Zuokyu Tiancheng itu sama seperti Chu Feng, dia telah berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Alasan mengapa klan surgawi Zuokyu telah mengerahkan kekuatan sebesar itu ke alam atas petir surgawi Starfield yang melahap surga adalah, itu semua karena Zuokyu Tiancheng. Alasan mengapa Zuokyu Tiancheng dianggap sebagai jenius tingkat iblis dalam klan surgawi Zuokyu yang dipenuhi jenius adalah, itu karena ia telah menjadi peringkat 2 Utmost Exalted bertahun-tahun sebelumnya. Logikanya dengan bakat Zuokyu Tiancheng, dia seharusnya sudah menjadi peringkat 3 Utmost Exalted. Alasan mengapa dia tidak bisa membuat terobosan adalah, itu karena dia telah menemukan penghalang. Lebih jauh lagi, itu bukan penghalang biasa. Ini menyebabkan kepanikan bagi orang-orang dari klan surgawi Zuokyu. Di dalam Heavenly Lightning Realm Upper, itu ada formasi Lightning Heavenly era kuno. Menurut kabar, formasi petir surgawi kuno berasal dari era kuno. Tapi meskipun itu berasal dari era kuno, namun itu hanyalah sebuah legenda. Dikatakan bahwa formasi petir surgawi kuno telah dibangun oleh pemilik garis keturunan surgawi di era kuno. Itu adalah tempat yang bagus untuk pemilik Heavenly Bloodline untuk mengikuti pelatihan tertutup. Setelah era kuno, ada juga banyak pemilik garis surgawi yang berhasil mencapai terobosan dalam formasi petir surgawi kuno. Formasi petir surgawi kuno itu adalah tujuan atas kedatangan klan surgawi Zuokyu di alam atas petir surgawi. Mereka ingin mengaktifkan formasi petir surgawi kuno, sehingga Zuokyu Tiancheng dapat menembus penghalang dan menjadi peringkat 3 Utmost Exalted dalam satu pukulan. Sementara Zuokyu Tiancheng adalah seseorang dengan bakat luar biasa, tapi dia juga orang yang bermoral. Selain pelatihan, hobi terbesarnya adalah wanita. Karena itulah ketika dia tidak berlatih, dia selalu berjalan-jalan untuk mencari wanita cantik. Selain itu, dia juga bukan tipe yang bisa dipusingkan. Dia akan menikahi semua wanita yang mengelus-elus kesukaannya. Meskipun Zuokyu Tiancheng bahkan belum berusia 100 tahun, dan meskipun dia pastinya adalah orang dari generasi yang lebih muda di dunia kultivasi bela diri, tapi harem dari istri dan selirnya berjumlah lebih dari 10.000. Zuokyu Tiancheng menikahi banyak wanita setiap tahunnya. Selain itu, ia akan selalu melakukan upacara pernikahan akbar. Kadang-kadang, ia akan menikahi banyak istri dan selir dalam satu upacara pernikahan. Orang bisa membayangkan betapa hypernya Zuokyu Tiancheng itu. Setelah tiba di alam atas petir surgawi, Zuokyu Tiancheng secara alami tidak menganggur. Dia telah mengunjungi kota itu karena dia telah mendengar bahwa ada keindahan yang cukup terkenal di kota itu. Awalnya Zuokyu Tiancheng telah memilih wanita itu. Namun tepat ketika Zuokyu Tiancheng berencana untuk pergi, Fumo Xin Er tiba-tiba saja muncul. Wanita seperti apa itu Fumo Xin Er? Di depannya, bahkan wanita yang bisa dianggap sebagai kecantikan akan kehilangan kemegahan mereka. Karena bagaimanapun, Fumo Xin Er adalah kecantikan utama yang mirip dengan peri celestial. Ketika Zuokyu Tiancheng melihat Fumo Xin Er, matanya itu benar-benar tertuju pada tempatnya. Dia segera mengungkapkan cintanya padanya. Adapun Fumo Xin Er, dia dalam suasana hati yang buruk setelah terpisah dari Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa repot dengan Zuokyu Tiancheng? Setelah ditolak, Zuokyu Tiancheng menjadi marah. Karena itulah, Zuokyu Tiancheng dan Fumo Xin Er akhirnya berkelahi di kota. Fumo Xin Er itu sangat kuat dan sangat jenius. Namun sayangnya, dia hanya peringkat 1 Utmost Exalted. Melawan Zuokyu Tiancheng yang berada di peringkat 2 Utmost Exalted, dia sudah jelas bukanlah pasangan yang cocok. Karena itulah,
Fumo Xin akhirnya ditangkap secara paksa oleh Zuoqiu Tiancheng. Itu klan surgawi Zuoqiu terkutuk. Mereka semua bajingan. Bajingan tua itu mencuri harta kultivasi kita, dan bajingan kecil itu bahkan lebih keji, dia benar-benar mencuri adik perempuanku. Aku akan menghapus seluruh klan mereka. Fumo Shaoyu menggertakkan giginya dengan marah setelah mengetahui apa yang terjadi. Saudara Shaoyu, klan surgawi Zuoqiu datang dengan persiapan. Kemungkinan besar ada banyak ahli di antara orang-orang mereka yang datang ke sini. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan, dan kita harus menggunakan trik untuk melawan mereka. Dan untungnya, jimat pelacakan masih bisa melacak Fumo Xin, dan teknik roh duniaku juga masih berguna. Mari kita selamatkan adikmu dulu, kata Chu Feng. Baiklah. Mari kita selamatkan dulu adikku. Kami tidak bisa membiarkannya menikah dengan bajingan semacam itu, kata Fumo Shaoyu. Setelah mereka membuat keputusan, Chu Feng dan Fumo Shaoyu berangkat. Mereka mengejar Fumo Xin, Starfield yang melahap surga, Heavenly Lightning Realm atas, wilayah tengah. Ada formasi agung kuno di sini. Tidak ada jejak kekuatan roh dalam formasi besar itu, dan itu terdiri dari batu yang menumpuk. Batu-batu itu bukan batu biasa. Mereka sangat tangguh, dan itu adalah harta yang tidak biasa. Namun, batu-batu itu tertutup retakan. Mereka begitu terpukul hingga mereka seperti bisa hancur kapan saja. Batu-batu itu tertutup rune dan simbol. Jika Chu Feng melihat rune dan simbol itu, dia pasti akan kagum pada betapa kuatnya orang yang telah meninggalkan rune dan simbol itu. Tempat itu adalah formasi petir surgawi kuno yang terkenal. Telah dikatakan bahwa formasi petir surgawi kuno dapat membantu mereka yang memiliki garis keturunan surgawi mencapai terobosan. Selain itu, dikatakan juga bahwa ada beberapa orang setelah era kuno yang berhasil mencapai terobosan menggunakan formasi petir surgawi kuno. Dengan demikian, itu bukan tugas yang mudah untuk menggunakan formasi petir surgawi kuno. Mengaktifkannya adalah harga sangat harus dibayar mahal. Sederhananya, harta alam yang berharga sangat dibutuhkan. Karena itulah, ada banyak orang yang ingin menggunakan formasi petir surgawi kuno untuk membuat terobosan. Namun sayangnya, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat melakukannya. Selanjutnya, formasi petir surgawi kuno memiliki penggunaan yang terbatas. Retakan di batu itu menjadi kesaksian terbaik mereka. Jika dilihat dari intensitas retakannya, formasi petir surgawi kuno kemungkinan besar hanya dapat digunakan 1 atau 2 kali lagi. Dengan begitu, formasi petir surgawi kuno akan sepenuhnya dihancurkan, dan menghilang dari dunia ini. Selain itu, orang-orang dari klan surgawi Zuoqiu tidak peduli dengan apakah formasi petir surgawi kuno akan dihancurkan atau tidak. Mereka hanya peduli apakah Zuoqiu Tiancheng bisa membuat terobosan atau tidak. Mereka merasa bahwa ketidakmampuan Zuoqiu Tiancheng untuk membuat terobosan, itu sangat mungkin karena dia telah bertemu dengan kesengsaraan petir ilahi yang legendaris. Klan surgawi Zuoqiu hanya mendengar tentang kesengsaraan petir ilahi, dan belum pernah menyaksikannya. Namun mereka tahu tentang manfaat kesengsaraan petir ilahi, dan juga tahu bahwa yang akan mengalaminya akan semakin berbakat mereka. Karena itulah, klan surgawi Zuoqiu tidak ragu-ragu untuk menghabiskan sejumlah besar untuk membeli harta karun dalam rangka mengaktifkan formasi petir surgawi kuno. Mereka bertekad untuk memelihara Zuoqiu Tiancheng, dan memintanya memimpin klan surgawi Zuoqiu mereka ke ketinggian yang baru. Karena itulah, banyak ahli dari klan surgawi Zuoqiu telah datang ke alam atas petir surgawi. Bahkan ketua klan surgawi Zuoqiu telah datang juga. Para ahli dari klan surgawi Zuoqiu semuanya berkumpul di luar formasi petir surgawi kuno. Mereka mendirikan kemah di luar formasi demi mengaktifkannya. Banyak istana mewah dibangun di sini, dan mengelilingi formasi petir surgawi kuno. Ketua klan surgawi Zuoqiu berdiri di puncak sebuah istana dan melihat ke bawah. Dia bisa melihat seluruh formasi petir surgawi kuno. Berdiri di samping ketua klan surgawi Zuoqiu, itu adalah seorang pria muda. Pemuda itu memiliki penampilan yang luar biasa. Dia adalah jenius lainnya Zuoqiu Heavenly Clan, Zuoqiu Daoyi. Zuoqiu Daoyi dan Zuoqiu Tiancheng adalah saudara. Mereka berdua putra biologis kepala klan surgawi klan Zuoqiu. Selain itu, mereka juga memiliki ibu yang sama. Karena itulah, Zuoqiu Daoyi dan Zuoqiu Tiancheng adalah saudara-saudara dari garis keturunan terdekat.
Daoyi, demi membuat saudaramu berhasil mencapai terobosan, aku sudah membuat keributan besar tentang banyak hal. Apakah kamu pikir ayah itu tidak adil? Ketua klan surgawi Zuokyu memandang ke arah Zuokyu Daoyi. Ayah, saat itu kamu memberiku kesempatan untuk belajar teknik hukuman ilahi misterius. Akulah yang kurang berbakat, aku gagal menguasai teknik hukuman misterius ilahi. Saudaraku mampu mempelajari teknik hukuman ilahi misterius, dan itu sendiri adalah bukti bahwa bakatnya melebihi kemampuanku. Di usia yang begitu muda, dia menemui kesengsaraan petir ilahi yang legendaris. Itu berfungsi untuk membuktikan lebih lanjut betapa berbakatnya dia, bahkan prospek masa depannya tidak terbatas. Ayah, bukan hanya kamu yang sepenuhnya mendukung pertumbuhan adik, bahkan aku harus melakukan hal yang sama, kata Zuokyu Daoyi. Ketua klan surgawi Zuokyu menghela nafas. Daoyi, kamu benar-benar masuk akal. Oh iya, alangkah baiknya jika saudaramu sama masuk akalnya denganmu, ucap ayahnya. Tian Cheng juga sangat rajin dalam kultivasinya. Adapun wanita, itu karena dia seorang pria. Itu normal baginya untuk menyukai wanita, kata Zuokyu Daoyi sambil tersenyum. Kamu juga laki-laki. Kenapa kamu tidak seperti adik laki-lakimu? Kenapa kamu tidak menikahi menantu perempuan untukku setiap hari? Kepala klan Zuokyu Heavenly Clan bertanya. Di masa depan, aku harus membantu saudaraku. Karena bakatku kurang, aku tentu harus bekerja lebih keras, kalau tidak, bagaimana aku bisa membantunya? Kata Zuokyu Daoyi. Mendengar kata-kata itu, ketua klan surgawi Zuokyu mengangguk puas. Meskipun dia juga merasa bahwa Zuokyu Daoyi lebih cocok untuk menangani urusan umum, tapi yang lebih cocok untuk menjadi penggantinya, tapi dunia kultivasi bela diri adalah dunia di mana kekuatan yang berhendak. Karena itulah, dia sudah lama memutuskan bahwa ketua klan di masa depan adalah Zuokyu Tiancheng. Awalnya ia takut saudaranya akan memperebutkan siapa yang akan menjadi ketua klan. Tapi setelah melihat betapa masuk akalnya Zuokyu Daoyi, dia merasa nyaman. Lord Clan Chief. Tepat pada saat itu, sesosok terbang dan mendarat di istana utama. Orang itu tidak lain adalah Zuokyu Hansun, orang tua yang telah mencuri mutiara petir dari Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.